Bab 2849. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Datang mengambil kepala. Mendengar perkataan Mile, Nazarcu tampak galak dan menunjuk ke arah Mile dengan marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu layak menantangku? Saat suara itu jatuh, daun di tangannya tiba-tiba terbang, seperti pisau terbang menebas langsung ke arah Mile. Di kejauhan, mata Mile sedikit menyipit, tiba-tiba dia bergegas ke depan dan menghunus pedangnya. Boom! Tebasan pedang ini langsung menghentikan daunnya. Daunnya retak tapi tidak hilang. Bukan hanya itu, kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya masih membombardir pedang biru gaib Mile. Di depan dedaunan, tatapan ganas muncul di mata Mile. Dia memegang pedang biru gaib di kedua tangannya dan menekan ke depan dengan keras. Boom! Dengan tekanan tersebut, daun tersebut langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ilusi. Mile mundur ratusan kaki. Di kejauhan, mata Nazarcu berkilat kaget, alam kosong pencerahan hati. Saat ini, dia sangat terkejut. Dia tak menyangka Mile yang sebelumnya hanya berada di alam bencana dewa, kini sudah mencapai alam kosong pencerahan hati. Kecepatan yang sangat cepat, Nazarcu merasa waspada. Dia tidak berani meremehkan siapapun, apalagi monster super jenius. Jenius seperti itu seringkali memiliki kemampuan bertarung lintas tingkatan, sama seperti Tiochu. Dan saat dia terkejut, senjata pembantaian dewa telah memasuki dunia Gridchu, dan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya seperti kertas rapuh di depan senjata pembantaian dewa, runtuh pada sentuhan pertama. Kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia menyapu. Di bawah, mata Master Gridchu yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan ketakutan dan kengerian. Putus asa. Saat ini, mereka tiba-tiba merasa putus asa. Karena akal sehat memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat menghentikan kekuatan mengerikan ini. Mata Nazarcu bersinar dengan keganasan, semuanya mundur. Setelah menerima perintah Nazarcu, semua Master Gridchu di dunia Gridchu langsung melarikan diri ke sekitarnya. Nazarcu membalikkan telapak tangannya dan hendak memblokir senjata pembantaian dewa, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyerang di depannya. Nazarcu sangat marah, keluar. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berbalik dan meninju. Pukulan ini mengandung kekuatan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Mile tidak berani gegabah dan langsung mengaktifkan formasi teknik Tao dan formasi Tree Life pada pedang biru gaib. Selain itu, dia juga mengaktifkan kekuatan garis darahnya sendiri dan jiwa pedang dunia, serta instan tak terkalahkan. Pedang dengan seluruh kekuatan. Dia telah melihat para master tingkat tinggi alam kosong terobos hati, jadi dia tidak berani gegabah sama sekali. Dia tahu tindakan yang ceroboh dapat menyebabkan kematian. Keduanya berkonfrontasi langsung. Boom! Saat ledakan mengejutkan terdengar, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak dan Mile mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, tangan kanannya terbuka. Dengan pukulan ini, dia masih dirugikan. Tapi saat ini, Mile tiba-tiba berdiri dengan pedangnya, berbalik dan melarikan diri. Karena pembantaian dewa telah mendarat. Melihat pembantaian dewa telah mendarat, mata Nazarcu hampir meledak. Dia mengabaikan pembantaian dewa dan meraih Mile yang hendak melarikan diri di kejauhan dengan tangan kanannya, berikan padanya. Tinggal untuk makam bersama. Boom! Dengan tarikan ini, ruang waktu di mana Mile tiba-tiba hancur dan kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Mile dari segala penjuru, membuat Mile menetap di tempat. Saat ini, pembantaian dewa telah jatuh. Boom! Tiba-tiba, awan jamur besar yang panjangnya puluhan juta mil membumbung ke langit dari dunia Gridchu. Boom! Dalam sekejap, seluruh dunia Gridchu berubah menjadi ilusi. Tidak hanya itu, langit berbintang di atas dunia Gridchu juga musnah saat ini.
Seluruh bintang cross terguncang, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Gempa bumi besar. Di bintang cross, banyak sekali master yang merasa ngeri. Apa yang terjadi sebenarnya? Kuil kuno. Di puncak gunung, Biksu Yin dari kuil kuno melihat ke arah dunia Gritchu. Saat melihat awan jamur yang sangat besar, Biksu Yin mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, awan yang sangat besar. Pada saat ini, dunia Gritchu telah terhapus. Dalam ruang waktu gelap, Nazarcu melihat sekeliling, pikirannya menjadi kosong. Saat ini, ada darah di sudut mulutnya dan ada luka di sekujur tubuhnya. Dia juga terluka parah dalam ledakan tadi. Dia bahkan sampai terluka parah. Bagaimana dengan anggota klan Gritchu lainnya? Pada saat ini, seorang tetua berbaju hitam yang terluka parah tiba-tiba muncul di samping Nazarcu dan berkata dengan suara gemetar, "Ketua klan." Hanya 36 orang yang lolos dan sisanya. Mendengar ini, wajah Nazarcu langsung pucat. Seolah memikirkan sesuatu, Nazarcu mendongak dan melihat ke kejauhan di langit berbintang di kejauhan, Mile berdiri di sana. Tentu saja dia belum mati. Saat kekuatannya meledak, dia tidak hanya mengaktifkan armor Guanxuan, tapi juga mengubah pedang biru gaib menjadi set pedang biru gaib. Yang paling penting lagi, dia juga menggunakan instan tak terkalahkan untuk menjadikan dirinya tak terkalahkan pada saat itu. Oleh karena itu, dia tidak terluka. Melihat Mile masih utuh, ekspresi Nazarcu langsung berubah menjadi ganas. Dia menatap Mile dengan marah, "Sialan. Kamu pantas mati." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba melompat dan langsung meninju Mile. Boom! Dengan pukulan ini, ruang waktu di sana langsung mendidih. Mata Mile sedikit menyipit dan perlahan tertutup. Kekuatan garis darah dan jiwa pedang dunia melonjak dengan ganas di tubuhnya. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan menebas dengan pedang. Di pedang biru gaib, dua teknik formasi diaktifkan. Boom! Begitu Mile mengeluarkan pedang, kekuatan yang menghancurkan dunia tersapu keluar dari pedang biru gaib. Dan saat kedua kekuatan bersentuhan, boom! Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan Mile mundur dengan gila. Tetapi pada saat dia mundur, Nazarcu muncul tepat di depannya, sangat cepat, kemudian menunjuk di antara alis Mile. Mata Mile tiba-tiba menyusut dan hendak menghunus pedangnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa gerakan Nazarcu di depannya sepertinya melambat. Mile kaget dan diam-diam mengira ada yang tidak beres, dia buru-buru menebas dengan pedangnya. Namun, sudah terlambat, jari Nazarcu langsung menyentuh alisnya. Boom! Dalam sekejap, Mile mundur 100.000 kaki. Begitu Mile berhenti, klik. Armor Guanxuan yang menakutkan di tubuhnya terbelah. Saat ini, Nazarcu muncul di depan Mile lagi. Kali ini, Mile mencium aura kematian. Saat berhadapan dengan alam kosong terobos hati, kamu tidak menghadapi satu orang saja, melainkan seluruh alam semesta. Karena pihak lawan dapat terus-menerus menyerap kekuatan dari alam semesta tanpa akhir ini dan tidak terkena serangan balik. Inilah alam kosong terobos hati. Sekarang di seluruh Star Territory Cross ini, hanya ada satu alam kosong terobos hati. Nazarcu memandang Mile yang berada di dekatnya dengan ekspresi yang sangat galak, mati. Saat suara itu turun, dia sudah menunjuk ke alis Mile. Sebelumnya, armor Guanxuan telah menahan sebagian besar kekuatan jari Nazarcu. Namun sekarang, armor Guanxuan telah hilang. Di saat kritis ini, Mile tiba-tiba mengaktifkan teknik inti tubuh Sakti Vajra. Boom! Dalam sekejap, seluruh tubuh Mile berubah menjadi emas merah. Di saat yang sama, Mile membalikkan tangan kanannya dan menebas dengan pedang, menebas langsung ke perut Nazarcu.
Dia tidak menghindar atau bertahan, karena sudah terlambat. Nazar Chu jauh lebih cepat dari dia. Saat ini, dia hanya bisa menukar nyawa dengan nyawa. Saat ini, jari Nazar Chu sudah berada di alis Mile dan hampir di saat yang sama, pedang Mile juga menebas. Boom, puff. Mile terbang dalam sekejap. Saat dia terbang, cahaya keemasan di tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya juga retak sedikit demi sedikit dan darah berceceran. Nazar Chu tidak mengambil tindakan lagi, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke perutnya. Ada bekas pedang yang dalam di perutnya dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Terluka. Nazar Chu mengangkat kepalanya dan menatap Mile yang terbang di kejauhan, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Alam kosong. Meskipun jaraknya hanya satu tingkatan alam, dia tahu apa arti satu tingkatan alam ini, perbedaan antara langit dan bumi. Dapat dikatakan perbedaan antara kedua tingkatan alam setidaknya puluhan kali lipat. Sebelumnya, dia dapat dengan mudah membunuh master alam kosong pencerahan hati dalam sekejap, namun saat ini dia gagal melakukannya. Tidak hanya itu, dia juga terluka. Nazar Chu menatap Mile. Meskipun dia adalah musuh, tapi harus mengakui bahwa pemuda di depannya memang luar biasa. Tetapi semakin seperti ini, semakin pantas pihak lain mati. Alasan Great Chu mampu mendominasi bintang Cross adalah karena Great Chu selalu mencekik calon musuh dalam buayannya. Selama mereka bukan jenius dan monster dari Great Chu, atau mereka terlalu luar biasa, mereka semua harus mati. Nazar Chu memandang Mile di kejauhan. Dia dengan lembut menekan tangan kanannya ke perutnya. Dengan tekanan ini, gumpalan energi pedang di tubuhnya langsung dipaksa keluar. Sinar energi pedang ini baru saja masuk ke dalam tubuhnya oleh pedang biru gaib Mile, ingin menghancurkan vitalitas dalam tubuhnya. Setelah memaksakan keluar energi pedang, Nazar Chu memandang Mile dari kejauhan. Saat ini, Mile tampak seperti pria berdarah. Meskipun tubuhnya tidak hancur, tapi sudah retak menjadi bentuk jaring laba-laba dan akan pecah jika disentuh. Nazar Chu memandang Mile, hari ini, kamu membunuh anggota Great Chuku yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan fondasi Great Chuku. Besok, aku akan membunuh semua orang di alam semesta Guanxuan. Aku ingin menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepada orang-orang Great Chuku yang meninggal hari ini. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Puff. Di depan Mile, ruang waktu tiba-tiba retak. Nazar Chu muncul di depan Mile, dia sekali lagi menunjuk ke alis Mile. Melihat tanda di depannya, pupil mata Mile tiba-tiba menyusut, tapi dengan cepat kembali normal. Tenang. Saat ini, menghadapi kematian, dia menjadi lebih tenang. Panggil orang. Tentu saja dia bisa memanggil seseorang. Tapi, dia tidak mau memanggil siapapun. Jika pihak lawan bertarung dalam kelompok, jika tingkatan alam pihak lawan jauh lebih tinggi darinya, maka dia pasti akan meminta bantuan tanpa ragu-ragu. Namun, lawannya tidak bertarung dalam kelompok dan lawannya hanya satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia tidak mau. Dulu ayah bisa menantang tingkatan yang lebih tinggi, lalu kenapa dia tidak? Memikirkan hal ini, Mile tiba-tiba meraung, garis darah melonjak deras di tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa dan tubuh fisik terhubung langsung membara pada saat ini. Jiwa yang membara. Tubuh fisik yang membara. Pedang apa yang disebut paling kuat? Berusaha semaksimal mungkin. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi dia tidak pernah tahu di mana batas akhirnya. Saat ini, dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menghunus pedang ini. Dengan pedang ini, hidup dan mati ditentukan, masa depan ada di langit. Jika dia menang, dia senang. Jika dia kalah, dia mengakuinya. Di dunia ini,
apakah kamu sudah berusaha semaksimal mungkin? Saat ini, dia sudah maksimal. Boom. Saat ini, kekuatan garis darah di tubuh Mile bergetar hebat. Saat berikutnya garis darah langsung mengalami perubahan kualitatif. Di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, seorang pria berjubah biru tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke tubuhnya. Pada saat ini, garis darahnya benar-benar bergetar. Bersambung.